Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Dewan juri yang terhormat, serta pemerhati debat yang kami banggakan. Perkenalkan, kami dari tim Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Saya, Ani Nisrin Ansari, selaku pembicara pertama yang akan memahat latar belakang mosi perdebatan kita kali ini. Di samping saya, Nabila Aminuddin selaku pembicara kedua yang akan memahat mosi perdebatan dari segi landasan teoritis, serta Muhammad Alfian Zukadri yang akan memaparkan data dan fakta yang relevan mengenai mosi perdebatan kali ini. Yang mana pada hari ini kami bertindak sebagai tim pro dalam hal mendukung stimulus ekonomi pemerintah dalam memberikan kepastian hukum bagi pengusaha makro dalam menghadapi resesi ekonomi akibat COVID-19. Lex prospicit non respisit, hukum melihat ke depan, bukan ke belakang. Saat ini, dunia sedang dilanda wabah pandemi yang disebut dengan coronavirus disease atau COVID-19. COVID-19 merupakan penyakit yang menular dan telah menyebar hingga seluruh dunia termasuk Indonesia, di mana World Health Organization telah menetapkan COVID-19 sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang begitu meresahkan dunia yang akhirnya berdampak ke semua bidang kehidupan seperti kesehatan, sosial, hingga ekonomi. Selama hampir 1 tahun pandemi COVID mewabah di Indonesia, pemerintah telah mengupayakan banyak hal dalam menunjang kehidupan masyarakat agar terlindung dari COVID-19 ini. Di antaranya ialah penerapan social distancing hingga pembatasan sosial berskala besar yang menuntut masyarakat agar melakukan berbagai aktivitas di dalam rumah, seperti halnya school from home dan work from home. Namun, nyatanya regulasi yang dikeluarkan pemerintah dalam melindungi masyarakat agar tidak terjangkit COVID-19 rupanya berdampak ke merosotnya angka perekonomian di Indonesia. Kegiatan ekspor dan impor menjadi terhambat sehingga laju investasi menjadi tidak stabil dan akhirnya berdampak pada para usaha makro di berbagai bidang. Adapun usaha makro yang kami maksudkan di sini ialah usaha yang memiliki modal berkisar ratusan juta hingga miliaran rupiah, di mana karyawannya berjumlah ribuan serta omset yang dimiliki mencapai ratusan hingga miliaran rupiah per tahunnya, seperti BUMN, PT Garuda Indonesia, dan lain sebagainya. Bertalian dengan mosi perdebatan kita kali ini, dengan merosotnya angka perekonomian selama wabah COVID bersarang di Indonesia, dilansir dari CNN Indonesia, Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan menyatakan bahwa Indonesia sedang berada dalam fase resesi ekonomi atau sedang dalam penurunan yang signifikan dalam kegiatan ekonomi yang berlangsung lebih dari beberapa bulan terakhir. Sehingga untuk menyiasati hal tersebut, pemerintah telah mengeluarkan stimulus ekonomi dalam rangka memberikan kepastian hukum, sebagaimana amanat Konstitusi Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yakni Indonesia adalah negara hukum, yang mana artinya segala aspek kehidupan dalam masyarakat, kenegaraan, dan pemerintahan harus berlandaskan atas hukum, sehingga sudah menjadi kewajiban pemerintah dalam menjamin hal tersebut. Berdasarkan riset yang kami lakukan, terdapat beberapa stimulus yang telah dikeluarkan pemerintah dalam menjamin kehidupan masyarakat. Di antaranya adalah pertama, tentang stimulus kebijakan counter-cyclical dampak penyebaran COVID-19 yang dikeluarkan di bulan Maret. Counter-cyclical ialah meningkatkan pengeluaran dan memangkas pemungutan pajak ketika sedang dalam masa resesi. Kemudian yang kedua, tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan negara untuk penanganan COVID-19 yang dikeluarkan di bulan April dan disahkan sebagai undang-undang pada bulan Mei. Kemudian yang ketiga, tentang intensif bagi bank yang memberikan penyediaan dana untuk kegiatan ekonomi tertentu yang dikeluarkan pada bulan April. Kemudian yang keempat, tentang kebijakan counter-cyclical dampak penyebaran COVID-19 bagi lembaga jasa keuangan non-bank yang dikeluarkan di bulan Mei. Kemudian yang terakhir, tentang tata cara pemberian subsidi bunga atau subsidi margin dalam rangka mendukung pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional yang dikeluarkan pada bulan Mei. Berbagai stimulus di atas mulai dikeluarkan pada triwulan pertama dan triwulan kedua yang mana berimplikasi pada perbaikan ekonomi pada triwulan ketiga yang nantinya akan dijabarkan oleh pembicara ketiga kami berdasarkan data dan fakta yang telah diperoleh, sehingga dapat dipastikan bahwa stimulus ekonomi pemerintah dalam memberikan kepastian hukum merupakan suatu langkah nyata dalam membawa perbaikan kepada bangsa ini, sehingga amanat Pancasila dalam sila keempat yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan telah dilaksanakan oleh pemerintah selaku perwakilan masyarakat yang diharapkan dapat sebijaksana mungkin dalam melaksanakan tugasnya demi melindungi masyarakat. Indonesia sebagai negara hukum tentunya memerlukan berbagai instrumen.
Di antaranya peraturan perundang-undangan sebagai bentuk dari kepastian hukum, sebagaimana yang dipaparkan oleh Gustav Redberg mengenai teori kepastian hukum yang menyatakan bahwasanya bentuk dari sebuah kepastian hukum ialah ketika peraturan tersebut telah diundang-undangkan dan ditetapkan, yang mana kemudian yang mana implementasinya harus sejalan dengan norma dan teorinya. Hal ini sebelumnya telah dipaparkan pembicara pertama kami. Stimulus tersebutlah yang kemudian menjadi bentuk kepastian hukum sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menjalani kehidupan, khususnya dalam keadaan pandemi di Indonesia. Tentunya, dalam meninjau implementasi dari kepastian hukum, menurut Gustav Redberg, praktek yang terjadi di masyarakat tersebutlah yang menjadi rujukan untuk menilai kesesuaian antara norma dan fakta yang terjadi. Untuk itu, mari kita tinjau bersama. Saat pemerintah pusat melalui gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 membuat strategi untuk menguatkan kebijakan physical distancing sebagai strategi dasar dalam mengatasi pandemi COVID-19. Di antaranya adalah strategi yang pertama sebagai penguatan strategi dasar ialah dengan berkewajiban menggunakan masker saat berada di rumah ataupun berada di ruang publik. Strategi kedua adalah penelusuran kontak yang terjadi dari kasus positif yang dirawat dengan menggunakan rapid test atau tes cepat. Di antaranya adalah orang terdekat, tenaga kesehatan yang merawat pasien COVID-19, serta pada masyarakat di daerah yang ditemukan banyaknya kasus. Strategi ketiga adalah edukasi dan penyiapan isolasi secara mandiri dan sebagian hasil yang menunjukkan hasil tes positif dari rapid test atau negatif dengan gejala untuk melakukan isolasi mandiri. Strategi keempat adalah isolasi rumah sakit yang dilakukan kalau isolasi mandiri tidak dapat dilakukan. Strategi di atas merupakan langkah yang ditempuh oleh pemerintah dalam merealisasikan bentuk kepastian hukum yang menghendaki bahwa hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati demi menjamin kehidupan masyarakat di Indonesia. Selain daripada itu, Konstitusi Indonesia yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menghendaki adanya pembagian kekuasaan yang didasarkan atas jenis dan fungsi-fungsi negara, yaitu legislatif, yudikatif, serta eksekutif. Hal ini sesuai dengan teori trias politika yang dijelaskan oleh Montesquieu yang menghendaki adanya pemisahan kekuasaan. Salah satu di antaranya ialah kekuasaan membuat undang-undang yang dipegang oleh legislatif, yakni peraturan yang dikeluarkan harus berdasarkan kedaulatan rakyat. Dalam keadaan pandemi saat ini, keamanan dan kesejahteraan rakyat adalah prioritas utama, sehingga apabila dikaitkan dengan stimulus ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah, sebagai legislatif telah menunaikan fungsi maupun perannya dalam menyusun regulasi dalam bentuk undang-undang sebagai bentuk kepastian hukumnya. Diantaranya adalah yang pertama adalah peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi virus corona atau COVID-19 dan dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional atau stabilitas sistem keuangan yang kemudian disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2020. Yang kedua, peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Yang ketiga, keputusan Presiden nomor 11 tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat coronavirus atau COVID-19. Sehingga dengan dibentuknya berbagai regulasi di atas sebagai bentuk kepastian hukum untuk menjamin kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan teori negara kesejahteraan atau welfare state yang dikemukakan oleh Roloff Renberg, bahwa negara harus secara aktif mengupayakan kesejahteraan bertindak adil yang dapat dirasakan seluruh masyarakat secara merata dan seimbang, bukan golongan tertentu tapi seluruh rakyat. Representasi dari negara merupakan pemerintah yang dalam hal ini secara aktif mengupayakan kesejahteraan masyarakat dalam merespon pandemi COVID-19. Sekarang ini dalam bentuk regulasi stimulus ekonomi pemerintahan. Sehingga amanat konstitusi pasal 27 ayat 2, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dapat terwujud dalam bingkai ketatanegaraan Indonesia dalam menangani wabah COVID-19.
Sesuatu yang nyata adalah hal yang mutlak serta fakta-fakta yang aktual. Dan fakta adalah ruh dalam menetapkan kebenaran. Selanjutnya, kami akan memaparkan hasil riset terkait data tentang seberapa besar dampak stimulus ekonomi pemerintah. Dalam merespon pandemi COVID-19, pemerintah Indonesia telah menerapkan kebijakan pembatasan sosial sejak awal Maret 2020, yaitu pada triwulan pertama tahun 2020 yang telah menurunkan secara drastis aktivitas pergerakan masyarakat dan berdampak pada perekonomian masyarakat. Berikut ini berbagai data yang menunjukkan penurunan pada sektor ekonomi di Indonesia. Berdasarkan hasil riset, pada triwulan pertama poin ke-1, Badan Pusat Statistik menyatakan jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia mengalami penurunan drastis, di mana pada tahun sebelumnya jumlah kunjungan wisata berjumlah 3,76 juta pengunjung dan pada awal tahun menurun hingga 2,61 juta pengunjung. Penurunan yang signifikan tersebut mencapai 30,6% dan berdampak pada perekonomian Indonesia. Selanjutnya, selama 8 hari berturut-turut, nilai tukar rupiah melambung tinggi menembus angka 14.000 yang menyebabkan nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar, dan hal ini berpotensi mengakibatkan berbagai kerugian yang mengancam sektor perekonomian. Masuk pada fase triwulan kedua, permasalahan yang timbul ialah seiring dengan menurunnya pendapatan perusahaan, maka akhirnya berdampak pada pemangkasan anggaran dan berakhir pada pemutusan hubungan kerja atau PHK dengan jumlah mencapai lebih dari 1,2 juta orang. Hal ini pula berdampak buruk bagi perekonomian Indonesia, khususnya bagi para pengusaha makro yang mempekerjakan banyak pekerja dan omset ratusan hingga miliaran rupiah. Berdasarkan hal tersebut, selama pandemi COVID-19 melanda Indonesia, roda perputaran ekonomi Indonesia menjadi terhambat dan berdampak bagi para pengusaha makro dan mikro. Alhasil, mereka dengan terpaksa mengambil tindakan untuk mengambil langkah PHK sebagian besar pegawainya agar usaha-usaha mereka tetap berjalan walaupun tidak seefisien sebelumnya. Dengan melihat berbagai permasalahan ekonomi yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19 sehingga mengakibatkan terjadinya resesi ekonomi di Indonesia, dan itulah menjadi PR besar bagi pemerintah. Dengan berbagai pertimbangan, maka pemerintah dituntut mengambil langkah-langkah sebagai stimulus dengan mengeluarkan regulasi atau kebijakan guna memperbaiki peningkatan perekonomian meskipun secara perlahan-lahan. Sebagaimana yang telah disebutkan oleh pembicara pertama kami terkait berbagai stimulus sebagai bentuk kepastian hukum dalam merespon pandemi COVID-19. Terdapat berbagai perbaikan setelah regulasi tersebut dikeluarkan. Di antaranya ialah regulasi pertama, yaitu Perpu nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan negara untuk penanganan COVID-19 yang berubah menjadi Undang-Undang nomor 12 tahun 2020 di bulan Mei pada triwulan kedua. Regulasi kedua, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan /03/2020 tentang stimulus kebijakan counter-cyclical dampak penyebaran COVID-19 pada Maret triwulan 1. Regulasi yang ketiga, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 14/POJK.05/2020 tentang kebijakan counter-cyclical dampak penyebaran COVID-19 bagi lembaga jasa keuangan dan bank. Seperti yang dikatakan saudara seideologi saya, bahwa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dikeluarkan di bulan Mei pada triwulan kedua. Regulasi yang keempat, yaitu Peraturan Bank Indonesia nomor 22/4/PBI/2020 tentang intensif bank yang memberikan penyediaan dana untuk kegiatan ekonomi tertentu. Seperti yang dikatakan saudara seideologi saya, bahwa Peraturan Bank Indonesia ini dikeluarkan di bulan April pada triwulan kedua. Dan regulasi yang terakhir, regulasi yang kelima, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 138/PMK.05/2020 tentang tata cara pemberian subsidi bunga atau subsidi margin dalam rangka mendukung pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional yang dikeluarkan pada bulan Mei triwulan kedua. Apabila ditinjau bersama, segala bentuk regulasi dikeluarkan pada triwulan 1 dan triwulan kedua. Selanjutnya, dengan adanya regulasi atau kebijakan pemerintah, apakah menjadi dampak besar untuk mengatasi permasalahan perekonomian Indonesia? Dan fakta yang terjadi pada triwulan ketiga, Peter Abdullah selaku Direktur Riset Center of Reform on Economic atau CORE memproyeksikan bahwa ekonomi pada triwulan ketiga dan triwulan keempat ini akan membaik, tetapi masih mengalami pertumbuhan yang negatif akibat COVID-19.
Untuk mendukung argumen yang telah dijabarkan oleh Bapak Peter Abdullah tadi, maka keluarlah hasil riset data tentang persentase ekonomi Indonesia oleh Menteri Perekonomian Bapak Erlangga Hartarto yang mengatakan bahwa pada triwulan pertama, persentase pertumbuhan ekonomi berada di angka 2,97%. Kemudian pada triwulan kedua mengalami penurunan yang cukup drastis karena berada di angka minus 5,32%. Selanjutnya, pada triwulan ketiga, perekonomian Indonesia tumbuh sebesar minus 3,49%. Dengan angka ini cukup membaik dari triwulan sebelumnya. Kemudian, masuk pada triwulan keempat, diperkirakan masih negatif, yaitu minus 1,5% sampai dengan minus 3,5%. Dengan angka ini juga cukup membaik dari triwulan sebelumnya. Hal yang dapat dipastikan dari persentase di atas bahwa terjadinya berbagai perbaikan sebagai bentuk implikasi dari dikeluarkannya stimulus ekonomi, maka dari uraian di atas sudah menjadi kewajiban negara dalam mengerahkan segenap upaya termasuk dalam memberikan stimulus agar negara tidak kolaps semasa krisis, tetap produktif, serta bisnis terus berjalan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.